Shalom, berjumpa kembali dengan saya Rudi Simanjuntak. Saudaraku, hari ini saya akan berbagi tentang kisah bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudaraku, Alkitab berkata bahwa orang Israel pernah berada di Mesir kurang lebih sekitar 430 tahun. Jadi waktunya cukup sangat begitu lama sekali. Saudaraku, orang Israel pernah menikmati hidup berbahagia, hidup bersukacita di Mesir. Pada masa Yusuf, saudara mereka menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Orang Israel di Mesir hidup bahagia, hidup tentram, hidup sangat-sangat senang. Tetapi penderitaan terjadi atas mereka ketika raja yang baru memerintah di Mesir dan Yusuf sudah meninggal. Raja yang baru atau Raja Firaun yang baru yang memerintah di Mesir, dia tidak tahu menahu tentang Yusuf yang pernah berjasa menyelamatkan bangsa Mesir dari bahaya kelaparan. Saudaraku, Raja baru Firaun ini memiliki hati yang begitu jahat sekali terhadap bangsa Israel. Diberikan suatu perintah bahwa setiap bayi-bayi laki-laki yang dilahirkan oleh wanita-wanita orang Israel harus segera dibunuh. Tetapi bayi-bayi perempuan diberikan hidup. Dan tidak hanya sampai di situ saja, saudaraku, bahwa semua orang Israel laki-lakinya dipekerjakan dengan secara paksa. Mereka bekerja dengan secara tidak manusiawi. Mereka diperlakukan dengan kasar. Mereka dipukuli, mereka ditindas. Dan hal itu membuat orang Israel begitu sangat menderita sekali. Pada waktu mereka ada dalam penderitaan, kesusahan yang mereka alami di Mesir, akhirnya orang Israel yang ada di Mesir, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka meminta agar Tuhan bebaskan mereka, agar Tuhan bebaskan mereka dari perbudakan yang mereka alami di Mesir. Saudaraku, sungguh luar biasa bahwa Allah yang kita puji, yang kita sembah, yang Allah Israel yang mereka sembah adalah Allah yang kita puji juga. Saudaraku, luar biasa bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang maha penyayang, Tuhan yang maha pengasih. Ketika orang Israel berseru-seru meminta kepada Allah agar mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir, Allah mendengar seruan mereka dan Allah mengutus Musa dan ditemani oleh Harun untuk datang ke Mesir untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan yang ada di Mesir. Saudaraku, Musa bukanlah orang yang pintar untuk berkata-kata. Dia punya keterbatasan di dalam berkata-kata. Dia bukan orang yang fasih lidah. Dia seorang yang gugup berat lidah. Itu sebabnya Tuhan memberikan Harun sebagai temannya. Dari Harun ini sebagai juru bicara yang mewakili Allah dan juga mewakili Musa untuk ia sampaikan apa yang Allah sampaikan kepada Musa. Ia beritahukan kepada Harun dan Harun sampaikan kepada Firaun. Jadi Harun
adalah juru bicara daripada Musa. Saudaraku, mereka berdua berangkat pergi ke Mesir menemui Raja Fir'aun. Saudaraku, untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir tidaklah mudah, tidaklah mudah. Tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Secara manusia tidaklah mudah untuk membuat bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, karena mereka sudah cukup begitu lama dijajah di sana. Sudah ratusan tahun orang Israel dijajah, diperbudak di Mesir. Jadi tidaklah mudah untuk mereka bisa keluar dari cengkraman Raja Fir'aun yang memiliki kekuatan secara tentara. Mereka memiliki persenjataan yang cukup banyak dalam peperangan, dan orang Israel hanyalah sebagai budak selama ini, belum terlatih di dalam berperang. Tidak mungkin seorang raja membiarkan tawanannya pergi begitu saja. Jadi rasanya tidak mungkin. Tetapi yang mengutus Musa untuk pergi ke Mesir adalah Allah pencipta langit dan bumi. Wow. Allah pencipta langit dan bumi mengutus Musa dan ditemani oleh Harun untuk pergi ke Mesir membebaskan orang Israel. Dan saudara lihat, yang diberikan kepada Musa untuk menyertai dia dalam melakukan pelayanannya, yaitu hanya bermodalkan tongkat. Ada tongkat yang dibawa oleh Musa. Dengan tongkat ini dia akan melakukan banyak mujizat. Allah akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat lewat tongkat yang dipegang oleh Musa. Saudaraku, mereka sampai ke Mesir dan mereka berhadapan dengan Raja Fir'aun. Dan saudaraku, ketika Musa menyatakan apa yang menjadi rencananya menghampiri Raja Fir'aun, itu Allah mengutus dia untuk menyampaikan pesan kepada Fir'aun bahwa Allah ingin membawa umat Israel keluar dari Mesir ke suatu tempat yang telah Tuhan tunjukkan agar umat Israel beribadah kepada Allah. Tapi saudaraku, Alkitab berkata Fir'aun tidak menggubris. Fir'aun malah mengolok-olok, mengejek-ejek Musa dan Harun, dan juga lewat perkataan daripada Musa ini akhirnya Fir'aun membuat suatu keputusan untuk membuat bangsa Israel bekerja lebih berat lagi dari pekerjaan yang sebelumnya yang mereka pernah kerjakan. Hingga hal itu membuat orang-orang Israel, mereka menjadi marah, mereka menjadi memberontak, mereka menjadi menganggap suatu hal yang negatif tentang kedatangan Musa dan Harun ke Mesir. Saudaraku, hal ini juga membuat Musa menjadi berputus asa, karena sepertinya mustahil untuk orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi saudaraku, Allah itu Allah yang hebat, Allah itu Allah yang dahsyat. Sekalipun Firaun dia mengeraskan hatinya, dia tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari
Mesir untuk orang Israel bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan, tangan Tuhan yang dahsyat bekerja di Mesir, sehingga pada waktunya Firaun ia menyerah. Pada waktunya Firaun ia mengizinkan orang Israel, bahkan ia mendesak orang Israel keluar dari Mesir, dan orang Israel keluar dari Mesir dengan menjara, membawa banyak harta dari Mesir. Saudaraku, Firaun memiliki kesombongan, keangkuhan. Firaun menggambarkan tentang pekerjaan roh jahat. Firaun menggambarkan tentang kuasa kegelapan. Iblis, ia berusaha untuk mengikat, membelenggu orang percaya dengan berbagai-bagai jebakan, dengan berbagai-bagai tawaran-tawaran dunia yang mengenakkan daging. Iblis berusaha agar orang-orang percaya matanya dibutakan, hatinya dibutakan. Iblis berusaha untuk mengikat, membelenggu orang percaya agar tidak melihat kebenaran, agar tidak menyembah kepada Allah yang kudus, Allah yang hidup. Saudaraku, ini yang dilakukan oleh Firaun. Di balik apa yang dilakukan oleh Firaun, ada kuasa roh jahat, ada pekerjaan roh jahat yang bekerja di dalamnya. Firaun berusaha agar orang-orang percaya, yaitu umat Tuhan yang ada di Mesir, mereka tidak beribadah kepada Allah, sehingga dengan kekuatannya, dengan otoritas yang dia punya, ia berusaha untuk menahan umat Israel untuk tidak keluar dari Mesir, untuk tidak beribadah kepada Allah Sang Pencipta. Tetapi saudaraku, Allah menghancurkan kekuatan Firaun. Allah menghancurkan kekuatan Firaun. Tulah pertama tidak digubris, tulah kedua tidak digubris, tulah ketiga tidak digubris, hingga tulah yang ke-10, yaitu setiap anak sulung yang ada di Mesir, termasuk anak sulung Raja Firaun, mati kena tulah oleh kedahsyatan Allah yang maha tinggi, sehingga dengan tulah yang ke-10 setiap anak sulung di Mesir mengalami kematian, sementara anak-anak sulung orang Israel mereka terjaga, terpelihara. Hal itu membuat pada akhirnya Raja Firaun dan seluruh tentara dan seluruh masyarakat yang ada di Mesir, mereka ketakutan dan mereka tidak berkuasa lagi untuk menahan orang Israel tetap berada di Mesir, sebab tangan Tuhan yang dahsyat, tangan Tuhan yang hebat, tangan Tuhan yang luar biasa bekerja di Mesir, bekerja atas Firaun, atas seluruh orang-orang yang ada di Mesir, sehingga mereka tidak lagi berkuasa untuk mengikat, membelenggu orang-orang Israel yang ada di Mesir. Mereka didorong untuk keluar dengan secara paksa, bahkan mereka diberikan harta yang berlimpah-limpah, sehingga orang Israel yang keluar dari Mesir, mereka bersuka cita. Mereka tidak miskin, tetapi mereka keluar dari Mesir dengan menjara, dengan membawa banyak harta, dengan sukacita, dengan bersorak-sorai. Saudaraku, ini yang Allah ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini iblis berusaha untuk mengikat, membelenggu orang-orang percaya. Ia tidak mau orang-orang percaya mengenal kebenaran. Ia tidak mau orang-orang percaya beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ia berusaha mengikat, membelenggu. Ia berusaha membutakan mata hati setiap orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Saudaraku, tapi ada satu hal yang kita perlu ketahui, bahwa kuasa Allah, Roh Kudus sedang
dicurahkan hari ini. Roh Kudus itu sanggup memerdekakan kita. Roh Kudus itu sanggup membebaskan kita dari segala belenggu pekerjaan roh jahat. Ketika Ia turun bekerja atas kita, maka kuasa pekerjaan iblis, belenggu pekerjaan si jahat dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita memiliki hati yang bebas, hati yang penuh damai, hati yang bersukacita, hati yang penuh dengan sorak-sorai untuk memuji dan menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Saudaraku, seperti orang Israel, pesan penutup, seperti orang Israel ketika mereka ada dalam kesusahan, ada dalam belenggu, ada dalam penderitaan, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ingat, saya katakan lagi, mereka berseru-seru kepada Tuhan, sehingga Tuhan menolong mereka dan mengutus Musa dan Harun membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, hingga mereka keluar dari Mesir membawa barang-barang berharga. Mereka bersuka cita, saudaraku. Hal yang sama ketika engkau merasa hari-hari ini engkau ada dalam belenggu, engkau ada dalam penderitaan, engkau ada dalam kesusahan, engkau mengalami banyak tekanan demi tekanan, engkau mengalami banyak pekerjaan roh jahat mengikat, membelenggu engkau, sehingga engkau tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian dalam kehidupanmu. Saudaraku, seperti yang dilakukan orang-orang Israel yang ada di Mesir, hal yang sama engkau harus lakukan. Berseru-serulah. Saya katakan berseru-serulah. Saya katakan sekali lagi, berseru-serulah kepada Tuhan Allah. Maka Allah akan menyatakan kuasanya. Roh Kudusnya akan turun atasmu. Roh Kudusnya akan memerdekakan engkau, sehingga engkau akan bebas dari segala ikatan pekerjaan iblis, dan engkau akan menerima berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tetapi jika engkau tidak mau mencari wajah Tuhan, engkau tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan, engkau tidak mau berseru-seru kepada Tuhan, maka engkau akan hancur. Pekerjaan iblis akan menghancurkan hidupmu, dan engkau tidak akan pernah mengalami kedamaian, sukacita, hidup yang berkemenangan. Engkau akan mengalami kebinasaan, karena pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus Kristus hadir untuk memberi hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Saudaraku, berseru-serulah kepada Tuhan, maka Tuhan itu Allah yang setia. Dia akan mendengar doamu, dan engkau dipulihkan, engkau dibebaskan, engkau akan mengalami sukacita, berkat-berkat yang berlimpah terjadi dalam kehidupanmu. Demikianlah perenungan firman Tuhan hari ini. Marilah kita berdoa. Hamba berdoa, Tuhan beserta pemirsa yang ada, mereka yang saat ini mungkin ada banyak pergumulan, persoalan yang mereka alami, bahkan ada sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan, hamba berdoa, tolong mereka, jamah mereka, saat mereka buka hati kepada Engkau, mereka berseru-seru kepada Engkau. Engkau Allah yang setia, Allah yang baik. Kuasa-Mu turun atas mereka, bebaskan mereka. Pekerjaan roh jahat yang mengikat, yang membelenggu, apapun itu bentuknya, aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlepas dari setiap kehidupan mereka, mereka diberkati, mereka diurapi, mereka ngalami kuasa Tuhan, ngalami kesembuhan in Jesus mighty name. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Inilah doa hamba dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah berdoa. Tuhan Yesus memberkati setiap pemirsa yang ada dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudaraku. Shalom.